pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita masih mempelajari tema 5 pada subtema 1 di pembelajaran 5 dan 6. Sama-sama masuk ke materi pembelajaran kita. Anak-anak, pernahkah kalian melihat ketiga hewan pada gambar ini? Nah, setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Contoh hewan yang memiliki metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan juga katak. Dengan fase yang pertama berkembang dengan bertelur, kemudian menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak dapat bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa dan juga belalang. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada seperti contoh metamorfosis pada kecoa seperti dapat anak-anak ibu lihat pada gambar. Berikutnya contoh hewan yang tidak bermetamorfosis ada ikan dan juga kadal yang berkembang biak dengan bertelur. Tiap daerah atau tiap wilayah memiliki perubahan ekosistemnya masing-masing seperti pada gambar tersebut. Bentuk ekosistemnya juga sangatlah berbeda. Yang satu berada pada ekosistem lembab dan yang kedua berada pada ekosistem berkeadaan panas atau berpasir. Dengan adanya perubahan ekosistem mempengaruhi perkembangbiakan baik ular dan juga tikus. Pada musim kemarau populasinya akan bertambah. Sedangkan jika perubahan ekosistem pada musim kemarau, tentu tumbuh-tumbuhan akan mengalami kurangnya kesuburan sehingga populasi pada binatang, hewan dan ular juga berkurang. Hal-hal lain yang diakibatkan oleh perubahan ekosistem adanya gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, dan juga banjir. Sedangkan hal yang diakibatkan oleh kegiatan manusia yang mengubah ekosistem yaitu pembukaan lahan hutan dan juga pencemaran lingkungan karena membuangnya sampah sembarangan. Setelah mempelajari tentang daur hidup pada hewan, sekarang saatnya kamu mengetahui cara meringkas teks. Aku belum tahu karena kemarin aku baru saja belajar cara menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang mari kita mempelajari cara menyimak ringkasan atau rangkuman teks. Pertama, kita membaca teks untuk mengetahui dan memahami isi bacaan. Kedua, menuliskan ide pokok dalam setiap paragraf. Yang ketiga, menyusun ide pokok yang ditemukan menjadi paragraf baru. Sekarang, yuk kita coba membuat ringkasan dari teks bacaan di bawah ini, yaitu mengenai letak geografis Indonesia. Sekarang kita cari ide pokok ya. Dari paragraf 1, letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan kenampakan di permukaan bumi. Selanjutnya di paragraf 2, letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Pada paragraf 3, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Selanjutnya, kita rangkum teks dari ide pokok paragraf 1,
paragraf 2 dan paragraf 3 menjadi sebuah teks bacaan. Ibu cukupkan materi pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.